Oke, sekarang saya udah pakai EBSS. Kita akan mencoba membuat soal percetakan Amarta ini dari awal sampai akhir. Di video pertama, saya akan memperlihatkan bagaimana caranya persiapan database-nya. Pertama-tama kamu harus buka soalnya. Buka soalnya. Kalau bisa dibagi dua. Kemudian di EBSS-nya kamu create a new company file. Introduction bisa dilewat. Nah, di sini harus dilihat bahwa company name-nya wajib diisi dan jangan sampai kebalik company name sama company number. Masih ada yang kayak gitu soalnya. Diisi aja sesuai dengan yang di soal. Kemudian di sini ada counting year-nya. Jadi kita mau ngerjain yang tahun berapa. Ini kan kalau di soal itu, jadi dia itu memutuskan untuk pakai BSS tanggal 1 November 2018. Terus ada kebijakan akuntansinya. Nah, yang di umum, yang pertama menggunakan sistem akuntansi berpasangan. Yang kedua, periode yang digunakan 12 bulan. Mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Berarti di sininya 2018. Kemudian ini Desember. Kan tadi Januari sampai Desember. Berarti last month-nya adalah Desember. Conversion month-nya juga Desember. Number of accounting period-nya 12 bulan. Jadi ininya udah bener 12. Next. Kemudian ini kita diingatkan lagi. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada alasan kamu salah ngisi ya. Tuh, dan mengingatkan kalau di sini kamu salah ngisi, terus kamu nggak sadar, terus kamu udah sampai transaksi, tapi di transaksinya misalnya tanggalnya sesuai dengan soal, pas kamu bikin report itu nggak akan keluar, gitu. Jadi nggak akan bisa ngumpulin report. Next, count list-nya, ini ada 3 opsi. Pertama, kamu yang I would like to start with one of the list provided by EBSS Accounting. Jadi kamu menggunakan akun yang disediakan EBSS Accounting. Yang kedua, I would like to import. Ini yang kita pernah coba adalah import dari Excel yang dikonversi menjadi TXT. Kemudian yang ketiga, I would like to build my own account. Nah, ini yang akan kita pilih karena memang kalau berdasarkan soal ini kan disediain daftar akunnya, berarti kita memang disuruh bikin sendiri gitu. Jadi pilih yang ketiga, next. Nah, di sini kamu jadi kayak disuruh milih kamu mau nyimpen filenya di mana. Untuk memilihnya kamu klik yang change karena di sini ada pilihan, ada informasinya, klik change if you would like to edit the name or location of your new accounting company file. Klik change kalau kamu mau edit nama atau lokasi company file kamu. Change. Silakan disimpan di data D atau data E. Kemudian di folder Mayom kamu ya. WBSS. Ini bisa di ini. Karena ini udah file yang ketiga saya, jadi save. Kemudian next. Nah, ini udah selesai company file assistant-nya. Sekarang kita bisa masuk ke setup assistant untuk masukin daftar akun atau ke comment center dulu. Lebih baik kita ke setup assistant dulu. Kecilin biar bisa kanan kiri. Inilah kenapa kalau kata saya kan
mendingan buka di komputer gitu dua-duanya, biar lebih enak, bisa kanan kiri gini. Kalau dari HP kan takutnya kecilan, terus kamu nyekrolnya kemana-mana gitu kan. Jadi mending di sini. Oke, pertama-tama kita ini bisa dibaca. Kemudian ya, ada informasi pengeluaran kas, penerimaan kas. Kalau pengeluaran yang gini-gini ada, kemudian pembelian, penjualan, ada PPN-nya, ada terminnya, ada penyusutan aktiva, sama ada tentang persediaan, metode harga pokoknya juga, dan biaya overhead-nya. Nah, di sini yang kedua ada daftar akun. Kalau di EBSS kita ngisinya dari sini. Dari sini bisa, dari sini juga bisa, cuman lebih enak dari sini sih kalau saya pribadi. Oke, ini ada account assist setup assistant, next aja. Nah, ada account list. Kemudian yang selanjutnya ada opening balance. Nah, sebenarnya dari sini juga kita bisa ngisi opening balance, tapi kalau saya pribadi lebih enak saya untuk ngisi dulu account listnya apa, baru ngisi opening balance-nya gitu. Oke, intinya dari daftar akun ini adalah kita harus membuat seluruh akun yang diminta di soal. Jadi jangan sampai ada yang terlewat. Harus sama juga nomor akunnya dan tipe akunnya. Oke. Oke, kita mulai aja. Perhatikan juga count type.
Oke, nah ini akunnya udah selesai, kita tinggal ngisi opening balance-nya. Ingat, kunci mengisi opening balance adalah memahami saldo normal akun. Mulai dari harta, utang, modal, pendapatan, beban lain-lain, pendapatan lain-lain ya. Bertambah di mana, berkurang di mana. Jadi tidak semua yang dikredit itu negatif, tidak semua yang didebit itu positif. Begitu. Oke. Oke, nah untuk aset di sini ada 2 control account ya, yang mana dia pakai tanda negatif maksudnya. Pertama itu ada allowance for doubtful debt atau cadangan piutang tagih, dan ada akumulasi penyusutan. Di sini ada equipment factory akumulasi depreciation, terus ada building factory accumulation depreciation, sama yang terakhir printing machine accumulation depreciation. Begitu. Kita lanjut ke yang liability. Oke, kemudian equity itu ada commons. Nah, ini dividen, dia contra account. Sales return, dia contra account. Sales discount juga contra account. Cost of sales, other income, Oke, nah di sini kamu lihat amount left to be allocated-nya udah 0 rupiah, berarti dia udah balance. Kalau di sini masih ada isinya, berarti belum balance. Mau negatif mau positif, belum balance. Nah, sehingga balance ini akan masuk ke akun equity gitu. Kita next, close. Yang selanjutnya kita akan mengisi yang namanya text code. Kita ke list text code. Kita sisain NT sama VAT.
yang IMP-nya kita delete. Entry-nya udah benar, value edit text-nya, text code-nya ganti jadi PPN, description-nya pajak pertambahan nilai, text type-nya udah VAT, rate-nya 10. Kemudian text collected-nya kamu ke PPN outcome, text paid-nya kamu ke PPN income. Oke. Close. Berarti di sini account list yang VAT collected sama VAT paid udah bisa dihapus. Cara ngapusnya isi setup lagi, account list, kemudian kamu hapus. Gitu. Yang selanjutnya kita ke link account, setup link account banking ini sudah biarkan saja. Kemudian link account yang sales, charge free on sales, checklist, give discount for early payment, checklist, assess charge for late payment, checklist. Oh ya, ini dari atas yang tracking receivable harus account receivable, customer receipt di cash in bank. Kemudian income account for free-nya ada di 9 ya. 48 yang ini free collected. Kemudian yang gift discount-nya ini sales discount. Kemudian late charge-nya adalah late fees collected. Oke. Jangan lupa mengisi terms. Pilih yang in a given of days. Discount days-nya. Ini kita bisa tahu dari sini ya. Penjualannya itu penjualan barang jadi dengan dua cara, yaitu penjualan kredit dan tunai, dikenakan PPN keluaran. Berarti tax code-nya di sini PPN. Kemudian penjualan kredit diberlakukan termin pembayaran 2/10/30, keterlambatan denda 1%. Ini udah bener ya. Discount days-nya 10, balance due days-nya 30, early payment 2%, monthly charge 1%. Kalau sudah seperti ini oke. Nah, di sini kita bisa oke lagi. Kemudian link account yang purchase. Tracking payables, account payable, paying bills yang cash in bank, receive item tidak usah, pay free on purchase, checklist. Kemudian akunnya adalah yang free paid, track deposit tidak usah, track discount yes. Untuk early payment kamu ambil yang purchase discount, pay charge for late payment kamu ambil yang late fees expense. Kemudian ke terms, untuk tahunya ada di informasi pembelian. Di sini yang poin D, pembelian perusahaan meliputi pembelian bahan baku, bahan penolong, dan aktiva lainnya dengan termin 2/10 N/30 dikenakan PPN masukan. Berarti ininya PPN, kemudian ininya in a given of days, discount days-nya 10, balance due days-nya 30, discount for early payment-nya 2. Kalau sudah seperti ini oke. Yang selanjutnya kita akan mengisi card list. Di card file comment center kita mengisi daftar customer dan daftar supplier. Ke card list, kemudian customer dulu, new. Diisikan saja sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian selling detailsnya in a given udah benar, text code-nya udah benar, payment-nya tidak usah. Kalau sudah seperti ini bisa new lagi. Kemudian yang kedua, SMK Nusa Bakti. Ininya channel 2. Alamatnya
kemudian emailnya, kemudian nomor telepon. Oke, selling detailsnya dicek, PPN, payment due-nya sudah ada, kemudian new. Yang ketiga, SMK andalan. Alamatnya. Ini sebenarnya kalau ada waktu mah bisa ya ngisi tuh Bandungnya di city, state Jawa Barat diisi, country Indonesia, cuman karena yang namanya ujian kan nggak ada waktu ya, mepet-mepet, jadi nggak usah diisi aja. Selling detailsnya udah bener, ini given, ini PPN sama NT. Oke, nah ini udah 3 masuk. Oke, nah yang selanjutnya kita isi supplier. New. Isikan sesuai yang ada di soal. Cek buying detailsnya udah bener. Oke, new. Ayolah. Buying detailsnya dilihat udah benar. Oke, new. Buying detailsnya udah benar. Oke. Ini udah keisi semua. Kita tinggal ngisi saldonya aja. Isi saldonya ke setup, isi setup assistant. Kita isi dulu yang sales atau yang saldo piutang. Nah, di sini yang historical sales kita isi di add sales. Sesuai, nih termsnya udah bener, invoice-nya isi sesuai dengan yang di soal.
Memonya saldo awal piutang, including tax-nya itu adalah 15. Nah kalau di soal kan nggak ada PPN-nya ya, cuman saldonya aja, berarti ini tax code-nya adalah NT. Kalau sudah, record, kemudian add sales lagi. Yang kedua adalah SMK Nusa Bakti, nomor invoice-nya CF 134 tanggal 20, saldo awal piutang 25. Invoice-nya CF. Nah, di sini artinya kan udah kita isi ya yang tadi, terus total salesnya 57 juta, kemudian totaling receivable account balance 57 juta. Ini teh yang di awal kita ngisi di daftar akun ya, berarti out of balance-nya sudah benar, yaitu 0. Oke, dari sini kita next, terus close. Yang selanjutnya kita ngisi saldo supplier di purchase. Nah, di sini kita tinggal add purchase aja. Termsnya udah bener. Date-nya ini adalah memonya saldo awal utang totalnya 20. Tax code-nya NT juga sama. Code add yang lainnya. Tanggal 20. FPP. Totalnya 15. Supplier invoice-nya FPP. Ini masih 20.000. Masih 20 juta. Nah, di sini out of balance-nya udah 0 karena total purchase yang tadi kita masukin udah sesuai dengan akun payable, saldo akun payable yang kita masukin di daftar akun. Jadi bisa next terus close. Nah, ini udah selesai, kita tinggal langsung masuk ke daftar persediaan ya. Di inventory, kemudian ke item list. Bisa di new. Pertama-tama yang barang jadi dulu. Untuk barang jadi itu kita buy this item, sell this item, sama inventory this item. Nah, untuk cost of sale akunnya berarti yang cost of goods sold, kemudian tracking sales-nya adalah sales finished good, item inventory-nya adalah yang
finish good inventory. Kemudian item details tidak usah, buying details. Nah ini standar cost itu adalah harga pokok. Berarti yang ini, yang 40.000 yang di sini. Ini 40.000, buying ininya pieces. Kemudian text code-nya adalah PPN. Selling details-nya, nah ini best selling price berarti harga jual. Yang ini 60.000. Measure-nya pieces, ininya PPN. Oke, new. Ignore all aja. Cancel. Yang kedua adalah akuntansi keuangan. Satu, kemudian ini udah sama ya. Item details, bank details, standar cost-nya 50.000. Pokoknya diisi sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian new lagi. A00. Bank details-nya 30.000. Selling details-nya 50.000. Kemudian A004. Buying details-nya 20.000. Details-nya 30.000. A002-nya belum masuk. Nah ini sudah semua yang barang jadi. Kita lanjut ke persediaan bahan baku. Untuk persediaan bahan baku kita hanya membeli dan menginventory. Kemudian gudangnya di row material inventory. Item details lewat buying details-nya. Hanya ada buying details ya karena tidak menjual. Harga ini standar cost-nya adalah yang harga satuan. Kita bisa new. Ini ada P002. Buying details-nya standar cost-nya adalah 11.000. 22.000. New. Ignore all. P003. Bank details-nya. Keempat. Tadi ada yang salah, ini 100.000. Yang kelima, item
details, bank detailsnya tidak ada, 200.000. Oke. Bahan baku sudah, sekarang bahan pembantu. Ini juga sama, hanya I buy this item dan I inventory. Gudangnya di indirect. Kemudian item details tidak ada, buying details 12.000. New, ignore all aja. Kemudian PHP 02, buying detailsnya 12.5. New, ignore all lagi. Yang ketiga, buying detailsnya. Oke, nah udah selesai. Untuk yang BHP udah ya. Ini 12 udah bener. Lem panas udah bener. Karton udah benar. Yang selanjutnya kita masukin perlengkapan dan peralatan. Dan mesin juga ya. Ini juga sama, hanya I buy sama inventory. Gudangnya ada di office supplies. Item tidak ada, buying detailsnya 10.000. Measure-nya bendel. New. Kemudian per 02 pulpen. Standar cost-nya harganya 5.000. Ininya pak. Oke. Ketiga per 3. Kwitansi. Buying details-nya 5.000. Ininya bendel. Ignore all. Yang keempat, ada kantong buku. Buying details-nya 2.000. Unitnya lembar. Yang terakhir, faktur. Faktur, details, bank details, standar cost-nya itu 10.000. Ininya bendel. Oke. Barnya udah semua. Sekarang kita peralatan. Ini juga sama, I buy sama I inventory. Gudangnya di peralatan. Item details, bank details tidak ada. Standar cost-nya 7 juta. Buying unit measure-nya unit. New. Kemudian alat 2. Standar cost-nya 35. New. Not all. Yang ketiga, standar cost-nya 100.000. New. Ignore all. Alat 4, rak aluminium. Standar cost-nya 1 juta. Yang terakhir, masukin mesin pabrik. Ini juga sama, I buy sama inventory. Gudangnya di machine, printing machine.
item details, buying details, harganya 7 juta. Kemudian new, ini mesin cetak Canon. Buying detailsnya standar cost 12 juta. Oke. Nah, ini udah semua. Kalau udah masukin semua, kita tinggal masukin jumlah barang sama harga barang gitu ya. Dari A001 ini teh mana? Oh, ini 300 ya, di sini di countingnya tuh A001 300, A002 200, kemudian 400 dan 600. Kemudian alatnya 3355, kemudian BHP nya 1500, 100. Mesin cetaknya 5/2, kemudian bahan bakunya 100, 500, 50. Kemudian perlengkapan 20, 15, 20. Dua puluh, 15, 20, 315. Kalau udah kayak gini, tinggal di adjust aja. Continue, opening balance. Tanggalnya jangan lupa diganti jadi 1 Desember 2018. Memonya saldo awal persediaan atau item ya. A nya itu mana ya? Nah ini unit costnya kamu pakai yang harga pokok, ini 40.000, kemudian 50.000, 30.000 sama 20.000. Kemudian alat 7 juta, 35, 100, 1 juta. BHP bahan pembantu 12, 5, 50. Kemudian MS nya mesin 7 juta sama 12 juta. P nya bahan bakunya 25, 22, 30, 100, 200. Terakhir perlengkapan nota 10.000, 5.000, 5.000, 2.000, 10.000. Bisa dicek dulu, Ctrl R
finish good-nya 46, equipment factory 37, indirect di sini ya bisa dicek. Finish good 46, equipment factory 35, why? Salah berarti ya, indirect material 23250, printing machine 59, raw material inventory 243.500, office supplies 1125, equipment factory ada yang salah. Alat, tuh mana alat? Nah, laptopnya 37 juta, benar 21 10, 50, 500 3 juta, oh ini 3. Oke. Nah, record kita bisa cek sekarang comment center, account, company data dari 1 ke 1. Nah, di sini ada out of balance 43 juta. CV tinta emas berarti belum masuk ya. Di setup, easy setup, purchase, historical, CV tinta emas. Udah kok 20, cetak biru 15, 8 juta. Nah, jadi tadi itu ada salah di tanggal gitu, tapi kita coba lagi ya. Udah checklist semua. Jadi sebenarnya kalau yang di sini tuh transaksi review itu dia ngasih tahu kamu tuh salahnya di mana gitu. Bisa dibaca pelan-pelan sebenarnya, kayak tadi saya salah ngisi tanggal yang di purchase, historical, CV tinta emas. Yang di sininya tadi saya ngisi tanggal 2 bulan 12, harusnya 10 kan ya. Tinggal diganti aja kemudian oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah checklist kayak tadi, berarti kamu udah siap untuk masukin transaksi. Begitu. Kita lanjut video selanjutnya.